Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang masa parlementer yang disusun oleh Natasha Salsabila Zulkarnain Putri, absen 21, Nadira Yani Putri, absen 18, Betari Aulia, absen 5, Muhammad Gifari Karim, absen 13, dan Muhammad Yahya Alamudi, absen 14, dan kami semua berasal dari kelas 9A. Nah, submateri yang akan dibahas dalam video kali ini yang pertama yaitu latar belakang perubahan sistem demokrasi parlementer, kedua, perkembangan kebijakan politik dan ekonomi, ketiga, kondisi masyarakat di bidang pendidikan, sosial dan kesenian, keempat, peristiwa penting yang memuat kesimpulan keseluruhan yang terjadi pada masa parlementer. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita harus tahu dulu nih definisi masa parlementer secara umum. Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan UUD-S tahun 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat, di mana pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ketika itu, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI, Dr. Randus Muhammad Hatta, diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD-S tahun 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Selanjutnya, perkembangan kebijakan politik. Nah, pada perkembangan kebijakan politik ini terdapat 5 macam, yaitu sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu tahun 1955, gangguan keamanan, konferensi Asia Afrika, dan deklarasi Juanda. Dimulai dari sistem pemerintahan, di mana kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan negara. Lalu, sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet, yaitu suatu kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh-tokoh ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Nah, pada masa parlementer terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir, kedua Kabinet Sukiman, ketiga Kabinet Wilopo, keempat Kabinet Ali Sastro Amid Djojo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Amid Djojo II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda. Selanjutnya yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut yaitu Masyumi, PNI, PSI, PBI, PKI, PRJ, PRS, dan PKRI. Pemilu 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia, di mana pemilu ini juga sebagai tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat UUD yang tetap. Selanjutnya yaitu gangguan keamanan. Pergantian kabinet yang terus saja terjadi mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari NKRI. Berikut pemberontakan yang terjadi pada masa liberal.
Yang pertama yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kedua pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa disebut RMS, ketiga pemberontakan Andi Aziz, dan yang keempat pemberontakan PRRI dan Permesta. Selanjutnya, Konferensi Asia Afrika. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Bandung yang dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika ini menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Lalu Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu, laut teritorial Indonesia hanya 3 mil. Kemudian, Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Penetapannya dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982 menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu masalah jangka pendek, di mana terjadi tingginya jumlah uang yang beredar, banyak badan parlemen yang memperkaya dirinya sendiri, dan meningkatnya biaya hidup. Yang kedua yaitu masalah jangka panjang, yaitu terjadi pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa parlementer, pemerintah melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Gunting Syarifuddin, kedua Gerakan Benteng, ketiga Alibaba, keempat Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT, kelima Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP, dan yang keenam Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Kebijakan pendidikan pada masa parlementer. Pada tahun 1950, terdapat pengalihan pendidikan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititiberatkan pada spesialisasi. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah, lanjut ke sekolah teknik atas. Ketika sudah lulus, diharapkan siswa dapat menguasai suatu bidang tertentu. Untuk menunjang kualitas pendidikan pada masa parlementer, didirikan beberapa universitas baru, di antaranya Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, kehidupan sosial masyarakat pada masa parlementer. Kehidupan sosial masyarakat pada masa demokrasi parlementer dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, bidang kesenian. Perkembangan di bidang kesenian pada masa demokrasi parlementer yaitu mulai muncul berbagai organisasi seni lukis, di antaranya Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau disingkat GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau biasa disebut ASRI. Sekian video mengenai masa parlementer, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.